dan sekitar hampir 70%, 68% itu disupport dari sektor UMKM. Jadi iklim UMKM di Jawa Timur ini pertumbuhan ekonominya terbaik. Menyerahkan sesuatu kepada bukan ahlinya, ya kan itu kan namanya zolim. Nah, kalau sudah begitu tunggu kehancuran. Tetapi pengambil sikap, pengambil kebijakan di level pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap gubernur. Ya, mau legislatifnya teriak-teriak, gubernur nggak mau. Ya, mau apa? Ya transparansi itu artinya satu, ya keterbukaan. Apa yang dibuka? Ya sesuai aturan. Aturan apa kalau BMD? Ya laporan keuangan. Sekali lagi saya ngomong, kalau hari ini masyarakat bilang tidak ada keterbukaan, ya mungkin yang menyampaikan seperti itu kurang literasi digital. Assalamualaikum dulur-dulur Jawa Timur, bagaimana kabarnya? Senang sekali saya Karin Sep dapat hadir bersama program Ngobrol Bareng Dewan atau Ngode, podcast Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, tentunya kali ini saya bersama dengan sosok yang tidak asing lagi di telinga kita, yakni Mas Alfa Safiri, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mas Alfa. Waalaikumsalam Mbak Sem, waalaikumsalam pemirsa di Jawa Timur. Bagaimana kabarnya di bulan puasa ini? Ya alhamdulillah sehat. Sehat. Masih lancar puasanya. Masih lancar puasanya di tengah kesibukannya mewakili suara rakyat begitu ya Mas Alfa ya? Ya seperti itulah. Baik, nah Mas Alfa sendiri tentunya seperti yang kita ketahui dulur Jawa Timur, beliau dari fraksi Partai Gerindra dengan dapil Jatim 6 yakni wilayah Kabupaten Malang, Kota Malang dan juga Kota Batu. Dan hari ini Mas Alfa dan juga dulur Jawa Timur kita akan membahas mengenai transparansi BUMD antara profesional versus politik. Tentunya Mas Alfa banyak dulur-dulur Jawa Timur yang sudah mengetahui tentang BUMD, tapi ada juga yang tidak mengerti. Mungkin kita akan coba kupas sebentar begitu ya. Sebetulnya apa sih pentingnya atau perannya BUMD bagi pembangunan ekonomi daerah yang ada di Jawa Timur? Ya, baik Mbak Sem. Namanya BUMD itu saya rasa hampir masyarakat di Jawa Timur atau di Indonesia pada tahu. Badan usaha milik daerah. Di mana daerah itu mempunyai kekayaan daerah. Nah, kekayaan daerah ini berupa apa? Berupa aset, bisa berupa kemudian uang tunai dari APBD yang dipisahkan. Ya, dipisahkannya untuk disertakan sebagai modal di suatu badan usaha milik daerah. Di mana badan usaha milik daerah ini yang nantinya itu kemudian dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari kita bebani target visi tertentu. Tidak hanya sekedar yang utama pasti untuk menghasilkan laba. Laba yang dihasilkan oleh badan usaha milik daerah ini disetorkan kembali ke pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tujuannya untuk apa? Ya untuk memperkuat APBD sebagai PAD, penghasilan asli daerah. Nah, PAD ini nantinya untuk membangun segala bentuk kegiatan pembangunan di Jawa Timur yang bisa meliputi infrastruktur maupun non-infrastruktur. Jadi peran BUMD ini satu, untuk mencari PAD. Yang kedua, BUMD tidak melulu, tidak kemudian hanya nyari duit, nyari PAD, tapi ada misi khusus. Apa ini misinya? Nah, misi khusus salah satu contoh nih, untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM, untuk mendongkrak tingkat kesejahteraan petani. Nah, ada hal-hal semacam itu yang kemudian ini juga menjadi tidak seleluasa perusahaan-perusahaan atau badan usaha
swasta. Kira-kira seperti itu, Mbak. Karena ada misi-misi yang harus dikerjakan untuk kepentingan masyarakat Jawa Timur, begitu ya Mas Alfa ya. Ya. Nah, kalau melihat Mas Alfa sendiri yang merupakan anggota Komisi C, di mana ini merupakan komisi yang membidangi keuangan dan juga BUMD, kinerja BUMD yang ada di Jawa Timur hingga saat ini seperti apa Mas Alfa? Ya, jadi ketika melihat kinerja, ya memang namanya BUMD badan usaha itu ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang standar-standar saja. Jadi ini ya variatif. Dan kalau secara pribadi saya melihat ini belum maksimal. Belum maksimal. Ya, karena banyak sekali kendala yang ini harus kita pecahkan bersama. Ya. Ya, kendala yang awal satu pasti kita harus objektif dong, nggak hanya melihat dari internal BUMD-nya sendiri, tapi ada aturan-aturan yang kemudian juga membuat BUMD tidak leluasa. Itu. Kemudian ada juga permodalan. Ya, kadangkala BUMD memang didukung oleh APBD, didukung wong ini duitnya pemerintah provinsi, duitnya seluruh rakyat Jawa Timur, tetapi kemudian problemnya modal ini kalah dengan bank-bank swasta kalau kita ngomong perbankan, gitu kan, gitu. Kemudian juga ada aturan-aturan lain yang intinya kita tidak seleluasa kalau swasta. Problem berikutnya selain dari sisi itu, ya kita harus akui juga bahwasanya dalam BUMD kadangkala kita harus lebih, kalau menurut saya sih ya, harus lebih apa itu namanya, meng-hire orang-orang yang jauh profesional. Gitu. Penting sekali itu ya. Sangat penting. Kenapa? Karena kalau SDM-nya itu profesional, maka bisa jadi badan usaha milik daerah ini akan semakin Profesional juga semakin apa ya, banter kinerjanya. Ya. Semakin apa kalau istilah si gacor ya. Gacor. Semakin gacor gitu. Lapor sama ketua nanti ya. Tetapi balik lagi. Ya namanya BUMD kita juga ada misi. Ya. Kita harus memaksimalkan SDM yang asli Jawa Timur dong. Nah, akhirnya kan jadi dilema. Betul, betul. Nah, gitu. tapi bicara mengenai potensi dari daerah yang ada di wilayah Jawa Timur, salah satunya Malang Raya nih, yang juga merupakan daerah dari dapilnya Mas Alfa begitu. Nah, kira-kira seberapa strategis dari peran BUMD yang dimana nantinya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, seperti mungkin sektor UMKM di dalamnya begitu? Jadi begini Mbak, kalau peran BUMD ya di pemerintah Provinsi Jawa Timur ini punya beberapa BUMD. Yang BUMD paling sehat, paling kuat setoran PAD-nya itu di sektor perbankan. Perbankan. Kita punya Bank Jatim, kita punya Bank UMKM Jatim. Ya, sektor perbankan itu sumbangsinya sangat besar terhadap masyarakat Jawa Timur. Khususnya kalau Bank UMKM itu kita concernnya ke UMKM. Di Jawa Timur ini yang perlu diketahui, pertumbuhan ekonominya selalu lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Dan sekitar hampir 70%, 68% kalau saya nggak salah ya, itu disupport dari sektor UMKM. Jadi iklim UMKM di Jawa Timur ini pertumbuhan ekonominya terbaik. Wow. Nah, bagaimana itu bisa berkembang? Ya harus ada peran pemerintah dong, pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satunya melalui BUMD, Bank UMKM, Bank Jatim. Selain kita bebani target PAD, kita juga kasih misi. Tolong alokasikan kredit ke unit-unit UMKM, pelaku UMKM yang kecil. Supaya mereka bisa growth, mereka bisa berkembang. Gitu, dengan bunga yang lebih ringan. Nah,
itu salah satu Baik. contohnya. Kira. Mas Sova, ada nggak sih indikator sederhana kira-kira yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mereka bisa menilai apakah BUMD tersebut berkembang dengan baik atau tidak begitu? Ya, indikator sederhana itu masyarakat bisa menilai satu, target PAD-nya, apakah tercapai atau tidak. Karena tujuan BUMD ini dibentuk, yang utama adalah yaitu mendapatkan atau meningkatkan pendapatan asli daerah melalui kegiatan usahanya. Jadi kalau targetnya tercapai atau kita bisa lihat datanya setiap tahun dan itu kan dokumen publik bisa gampang diakses, seluruh masyarakat bisa akses. Jadi kita lihat, oh apakah BUMD ini kemudian sudah bagus kinerjanya, gitu loh. Kenapa? Karena begitu mereka mampu create laba yang gede, mampu memenuhi target PAD-nya, otomatis kapasitas fiskal APBD pemerintah Provinsi Jawa Timur akan bertambah. Efeknya apa? Pemerintah Provinsi Jawa Timur punya duitnya ini bisa digunakan untuk bangun jalan, bangun infrastruktur, ngasih beasiswa ke siswa sekolah dan program-program yang lain yang untuk muaranya kesejahteraan masyarakat. Oke. Nah, Mas Sova, kalau bicara mengenai profesionalisme dalam pengelolaan BUMD, selama jauh ini banyak masyarakat yang menginginkan bahwa BUMD ini dikelola dengan tenaga profesional begitu. Apakah di Jawa Timur BUMD-nya sudah dikelola dengan tenaga profesional atau sedang mengarah ke sana begitu? Karena kalau kita lihat baru Bank Jatim saja mungkin ya di Jawa Timur yang dikelola secara profesional begitu. Ya, sebenarnya hampir semua BUMD ya pasti dikelola profesional. Tetapi ketika bicara profesional itu kan pasti ada parameternya. Bisa jadi ada apa itu namanya SDM lain di luaran sana yang jauh lebih kompeten. Bisa jadi juga ada perbandingan SDM lain yang menduduki jabatan BUMD di tempat lain yang lebih kompeten. Jadi kalau sekarang ini semua BUMD saya rasa ya dikelola profesional. Tetapi kalau dinilai apa ada yang jauh lebih kompeten, ya mungkin masih banyak di luaran sana. Tergantung, apalagi sekarang generasi-generasi muda ini banyak fresh graduate atau bahkan yang secara pendidikan sangat mumpuni, yang secara ide masih fresh, ya ini kan harus mulai regenerasi. Kalau saya lebih menyarankan regenerasi. Regenerasi. Gitu. Sebenarnya tantangan dari BUMD untuk menjadi profesional tuh seperti apa sih? Maksudnya tantangan untuk membuat manajemen BUMD yang profesional untuk era sekarang nih. Jadi begini Mbak, ketika bicara profesional, ya maka kalau kita sudah berbicara yang namanya pemerintah, gitu, mau bicara ASN, mau bicara BUMD apalagi, mau nggak mau suka tidak suka, kita ini harus wajib profesional. Apa yang menjadi dasar profesionalisme yaitu atau profesionalitasnya adalah kepatuhan, ketaatan terhadap aturan. Ya. Bayangkan ketika badan usaha dikelola asal-asalan, ada fraud, ada segala macam, ya langsung nggak lama berurusan dengan hukum. Ya. Jadi kalau orang-orang yang di dalam BUMD itu main-main atau tidak profesional mengelola, ya mereka tahu apa yang akan dihadapi. Pasti akan bermasalah dengan hukum. Dan kalau sudah kayak gitu ya susah, kan sudah banyak contohnya. Ya. Gitu. Oke. Nah, Mas Sova, kalau kita lihat sekarang sebetulnya menurut Mas Sova sendiri proses pemilihan direksi atau komisaris BUMD agar benar-benar berbasis kompetensi itu sebaiknya seperti apa sih begitu? Ya. Jadi ini kan diskusi yang agak sedikit menjebak nih. Nah, gitu. Jadi begini, Mbak. Satu yang harus kemudian kita pahami bersama. Ya, namanya pemerintah Provinsi Jawa Timur itu berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kami ini tunduk patuh terhadap
instansi yang lebih tinggi, Ya. yaitu kementerian, kemudian undang-undang, perpres, permen, segala macam. Ya. Dari sekian banyak peraturan itu, yang kadangkala kita tidak sadari atau lupa menyadari bahwasanya jangan salah, penentuan direksi atau pejabat di BUMD itu murni hak prerogatif kewenangan kepala daerah. Dalam hal ini Gubernur Jawa Timur. Ya. Ya, saya melihat, gitu, contoh misalkan, kalau industri perbankan atau BUMD yang bergerak di bidang perbankan, itu kita agak tenang nih. Ya. Agak tenang apa ya? Ada OJK, ada BI yang secara direct mengawasi untuk kepatuhan terhadap aturan. Gitu loh. Dalam perekrutan atau penempatan direksi, ya GUP membuat tim seleksi. Nah, tim seleksi ini yang dihuni para ahli. Yang apa tujuannya? Untuk kemudian menilai apakah calon-calon SDM penghuni jabatan penting di BUMD, direksi dan komisaris ini sudah memenuhi standar kriteria yang dibutuhkan. Gitu. Jadi harus memang ada seleksi Ada tapi bukan seleksi. titipan kan ya begitu. Ada fit and proper test. Lah kalau titipan atau apa, saya rasa kok begini ya. Kadang kita itu selalu anti dengan yang namanya, wah, nggak boleh titip-titip. Tetapi kenapa kita nggak melihat? Kalau titip nggak apa-apa, asalkan SDM-nya sesuai, gitu loh. Kadangkala kalau saya misalkan nih meng-hire pegawai, ya, saya tentukan dalam tes, dalam seleksi, Anda harus mendapatkan skor 8. Tiba-tiba ada 2 orang nih kandidat yang sama-sama skornya 8. Ya. Siapa yang saya pilih? Yang saya kenal. Kenapa? Karena kalau saya kenal, saya sudah tahu track record-nya. Betul sih. Kalau ada apa-apa, saya gampang mengejarnya. Nah, kan kira-kira begitu. Betul sih. Yang penting bukan masalah titipan atau non titipan. Kalau sudut pandang saya, yang penting adalah apakah SDM yang menghuni jabatan di direksi maupun komisaris itu benar-benar mumpuni, benar-benar kapabel. Kalau kapabel, ya why not? Kan itu ada proses panjang. Ya. Gitu loh. Kalau tidak kapabel, ya jangan dipaksakan. Gitu. Karena kalau apa ya bahasanya, mumpung Ramadan, menyerahkan sesuatu kepada bukan ahlinya, ya kan itu kan namanya zolim. Ya, kalau sudah begitu, tunggu kehancuran. Benar. Mas Sofa, kalau misal kita lihat BUMD yang dilakukan dengan benar-benar profesional begitu ya, nanti kira-kira dampak konkret apa sih yang bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di Malang Raya kira-kira? Ya, sekarang begini Pak, ketika bicara BUMD, kita bicaranya Jawa Timur. Ya. Ya. Kalau Malang Raya jelas, itu. Atau wilayah kita bicara parsial-parsial itu jelas. Karena BUMD ini kedudukannya memberikan dampak indirect. Ya kan? Indirectnya apa? BUMD ini tugasnya cari laba, cari PAD, cari duit yang banyak. Duitnya baru kemudian untuk pembangunan. Jadi dampaknya indirect. Kalau dampak directnya adalah ya menyerap tenaga kerja pasti. Kemudian dampak directnya lagi, ya sekali lagi saya ulangi terkait industri perbankan, menyentuh langsung sektor-sektor atau para pelaku UMKM kecil. Karena BUMD, Bank Jatim, Bank UMKM ini punya misi khusus yang dibebankan kepada mereka. Ya ini titipan kami gitu. Titipan Bu Gubernur, titipan anggota DPRD, titipan apa? Tolong fasilitasi para pelaku UMKM dengan tingkat bunga yang tidak memberatkan. Oh, baik. Ya.
Mas Sofa, ini ada isu yang sering muncul, yakni tarik-menarik antara profesionalisme dan juga kepentingan politik dalam BUMD. Ya. Nah, mungkin Mas Alfa di kesempatan kali ini bisa menyampaikan begitu seberapa nyata fenomena ini menurut Mas Alfa? Ya, saya rasa saya nggak perlu sampaikan, ini fakta dilihat aja. Dimanapun, hampir di seluruh dunia manapun, nggak hanya di Jawa Timur, gitu loh. Ketika kepala daerah terpilih, itu BUMD terpilih, memilih SDM untuk mengisi BUMD, ya pasti dipilih orang yang kenal. Bullshit kalau nggak kenal. Tetapi dengan catatan orang-orang itu kompeten. Dan fenomena yang terjadi hari ini, ya ini pasti ada porsi lah. Gitu loh. Contoh porsi, ada yang produk asli Jawa Timur, ada yang non Jawa Timur. Dan kadang isu-isu ini cukup sensitif, tapi faktanya terjadi. Gitu loh. Kalau kemudian dibilang ini titipan ini, enggak apa-apa. Enggak salah, Pak, titipan itu, Pak. Asalkan kompeten. Yang salah sudah titip, enggak kompeten. Nah, ini kan, dan kalau sudah begitu, pasti akan menjadikan problem yang rame, yang besar. Itu. Oke. Dan sudah pernah banyak terjadi di masa-masa lalu. Oh, ini enggak kompeten ini. Nah, itu. Tak diganti. Dipaksakan kan, soalnya begini ya, benar. Oke, nah Mas Alfa sendiri kan sebagai politisi muda begitu ya. Nah, bagaimana kalau menurut Mas Alfa melihat hubungan ideal antara dunia politik dan juga pengelolaan BUMD? Ya, hubungan ideal tetap satu. Kalau saya melihat ini harus memang diisi oleh orang-orang profesional. Ya. Profesional itu orang yang capable, orang penuh ide, brilian, ide luar biasa, juga orang yang punya integritas. Jadi badan usaha milik daerah harus diisi orang-orang yang sangat super kompeten. Supaya apa? Ya supaya masa ini badan usaha milik daerah ini didukung APBD kok kalah bersaing dengan swasta murni. Tetapi kemudian selain punya integritas, ya ini juga harus paham dengan kondisi masyarakat Jawa Timur, paham dengan misi yang diemban juga, gitu loh. Kadangkala, contoh misalkan orang perbankan, mungkin pengalaman di bank lain super, begitu masuk Jawa Timur, loh sebentar, ini ada misi. Jawa Timur ini UMKM-nya kuat. Ya ini yang harus kita pertahankan, harus kita bantu sampai bertumbuh, berkembang secara lebih besar lagi. Gitu. Jadi kadang-kala idealnya memang ya harus profesional, harus punya integritas. Harus punya integritas itu artinya apa? Ya memang benar-benar menawaitukan diri bekerja, menawaitukan diri, ya sudah berusaha yang terbaik agar masyarakat Jawa Timur semakin merasakan dampak dari keberadaan BUMD tersebut. Ada persepsi yang mengatakan bahwa jabatan yang ada di BUMD ini merupakan bagian dari kompromi politik. Nah, bagaimana Mas Alfa menanggapi persepsi tersebut? Ya, namanya persepsi kan ya silakan. Persepsi itu bisa iya, dan semua hal di dunia ini itu tidak ada yang persepsi tunggal, selalu persepsi yang berjalan beriringan, gitu kan. Gitu. Kalau katanya siapa itu, saya Dinali ya kamu tidak perlu menjelaskan kepada orang lain tentang dirimu. Orang yang suka kamu tidak butuh penjelasan. Tapi orang yang benci kamu, meskipun kamu jelaskan juga tetap benci. Tetap benci. Kan kira-kira seperti itu. Jadi silakan dilihat dan dibuktikan sendiri. Mungkin begitu kali ya Mas Alfa. Jadi saya kok lebih senang daripada membahas isu ini titipan, daripada membahas isu ini kemudian kompromi politik, tapi lebih kepada dilihat kinerjanya. Selama itu kinerjanya baik, berjalan dengan sesuai
koridor aturan yang berlaku, target-targetnya tercapai, ya harus diapresiasi dong. Gitu. Baik, nah tapi tentunya Komisi C kan tentu istilahnya mengawasi begitu ya pengambilan keputusan dari para pemimpin yang ada di BUMD tersebut. Nah, bagaimana tarik ulurnya dalam pengambilan keputusan tersebut? Apakah itu mempengaruhi atau mungkin dilihat dulu atau bagaimana? Jadi gini, melalui podcast ini saya jelaskan ya. Kita ini tadi saya sampaikan dalam berkegiatan di pemerintah Provinsi Jawa Timur ada aturan dan undang-undang yang berlaku. Ya, di mana aturan itu jelas, Mbak. Kalau kami di legislatif itu tidak boleh masuk ke dalam BUMD. Yang boleh kami lakukan hanya satu, menetapkan target PAD. Kemudian kita kaji, evaluasi, kita turun ke daerah-daerah, apakah kemudian ini target-target PAD, target-target misi-misi tadi ya, sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kalau urusan direksi sampai ke dalam, itu pure kewenangannya kepala daerah. Dalam hal ini gubernur. Jadi legislatif ini tidak punya kewenangan untuk kemudian kita mengganti BUMD, direksi, tidak punya. Kemudian katakanlah ada direksi BUMD yang nakal gitu. Kita cuma bisa mintai undang hearing RDP lah istilahnya, rapat dengar pendapat. Tapi kalau kebijakan saya mengganti, itu kewenangan gubernur. Tetapi perlu diingat, anggota legislatif tetap punya kekuatan politik. Seperti apa? Gugup, Kekuatan politiknya. ini nggak bener nih. Contoh yang terjadi kasus-kasus di Bank Jatim. Nah, akhirnya kan mau nggak mau harus ada reformasi perombakan gitu. Berarti istilahnya kekuatannya hanya mengingatkan gubernur untuk betul. Jadi kadang-kala yang kita harus pahami bersama, legislatif ini memang punya kekuatan politik. Tetapi pengambil sikap, pengambil kebijakan di level pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap gubernur. Ya, mau legislatifnya teriak-teriak, gubernur nggak mau. Ya, mau apa? Secara aturan seperti itu. Tidak bisa beriringan ya jadinya kalau seperti itu ya. Tetapi kan akhirnya pemerintahan tidak kondusif kalau seperti itu. Yang terjadi hari ini ya tetap hubungan eksekutif dan legislatif, gubernur beserta segenap jajaran kedinasannya, kemudian anggota legislatif ya ini kayak suami istri. Ya kalau ada yang keliru diingatkan, ini nggak pas, saya coba ya sama-sama begitu. Berarti ruang untuk mendorong reformasi tata kelola BUMD dari DPRD sendiri hanya tersebatas sampai ke gubernur saja begitu? Ya seperti itu, kalau secara aturan gitu loh. Tetapi baik lagi sekarang ini saya lebih senang ya melalui forum seperti ini, ngobrol bareng Dewas, kan kami bisa mengedukasi, memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa saya seperti ini loh dalam proses politik, dalam proses menjalankan pemerintahan di Provinsi Jawa Timur. Seperti ini loh aturannya. Gitu. Oke. Nah, untuk topik kita kali ini yaitu transparansi BUMD begitu ya. Nah, kalau menurut Mas Ova sendiri di era keterbukaan informasi saat ini, seperti apa sih standar transparansi yang harusnya dimiliki oleh BUMD? Ya. Yang namanya transparansi, ya sebenarnya nggak hanya saat ini, Mbak Sen. Ya. Dari zaman dulu itu memang aturan undang-undang menuntut transparansi. Di era sekarang ini karena kemajuan teknologi informasi semakin berkembang, akhirnya orang jauh lebih mudah mengakses informasi publik. Ya transparansi itu artinya satu, ya keterbukaan. Apa yang dibuka? Ya sesuai aturan. Aturan apa kalau BUMD? Ya laporan keuangan, ketaatan terhadap pajak,
gitu. Tetapi apakah kemudian harus dibuka sampai detail-detail teknis sehari-hari? Kan ya tidak, gitu loh. Berarti soal laporan kinerja dan juga keuangan BUMD sebaiknya bagaimana? Lebih terbukakah atau mungkin hanya sebagian Ya saja sampai yang hari ini dibuka? ya terbuka. Terbuka secara detail ya Ya berarti ya? sangat detail gitu loh. Apalagi kan namanya badan usaha ini kan ya diaudit, Ya. diaudit oleh auditor independen dari KAP atau dari BPK. Ya karena apapun ini kan uang pemerintah, Ya. gitu. Uang pemerintah Provinsi Jawa Timur yang digunakan, yang tetap dimintai pertanggungjawaban. Betul sekali. Jadi keterbukaan, sekali lagi saya ngomong, kalau hari ini masyarakat bilang tidak ada keterbukaan, ya mungkin yang menyampaikan seperti itu kurang literasi digital, gitu. Karena setiap data publik ini bisa diakses dan setiap tahun selalu ada perbaikan ke arah positif jika dibandingkan dengan tahun-tahun atau periode-periode sebelumnya. Tapi dari BUMD yang ada di Jawa Timur yang terlihat sangat berkembang adalah di Bank Jatim, betul ya. Sementara untuk yang lainnya mungkin masih sedang dalam proses menuju berkembang begitu ya, Mas Alfa. Apakah mungkin karena suntikan modalnya kurang atau bagaimana? Ya, jadi kadang-kala begini. Saat ini kalau melihat dari setoran PAD yang paling tinggi ya Bank Jatim dong. Ya, dan BPD Jatim itu BPD kedua terbesar se-Indonesia setelah Bank Jabar. Jadi Bank Jabar, Bank Jatim, Bank DKI atau Bank Jateng lah. Gitu. Jadi artinya apa? Ya ada BUMD yang memang luar biasa. Ada BUMD yang kemudian ya karena skupnya kecil. Belum lagi contoh nih, misalnya lucu saya agak cerita Pancawira Usaha BPU. Benar BUMD, kok kayaknya dilihat laporan keuangan wow. Karena zaman dulu itu dikasih aset. Dikasih aset tapi tidak dikasih uang. Gitu. Iya. Jadi itu yang bikin harus bekerja ekstra keras begitu ya bagi mereka. Gitu. Jadi memang ya kalau dalam bisnis itu kan gini. Jika ingin laba yang besar, ya maka harus disupport dengan modal yang besar. Betul. Dengan catatan ya kan, proses bisnis atau konsep bisnisnya itu jelas. Gitu. Nah kalau proses bisnis dan konsep bisnisnya tidak jelas, mau dikasih modal sebanyak mungkin ya pasti habis. Gitu. Oke. Nah, Mas Alfa, kalau kita tahu bahwa di pusat ini kan seringkali ada titipan-titipan untuk jabatan para komisaris begitu ya. Kalau di tempat kita untuk BUMD-nya aman ya, tidak ada titipan-titipan begitu ya? Ya, kalau itu saya tidak tahu, gitu loh. Saya nggak tahu. Oh ini titipannya si A, si B, saya nggak tahu. Karena ini kan sangat, karena ada proses yang harus dilalui. Karena kan bilang kita sedang bahas profesional dan politik begitu. Tetapi kalau misalkan masyarakat menduga, ya tidak salah. Oh ini pasti titipannya si E. Ya tidak apa-apa menduga. Kalau saya ditanya bagaimana Mas, titipan itu baik, boleh atau enggak? Kalau saya baik-baik aja dan boleh, asalkan kompeten. Gitu loh. Mau meng-hire tidak ada titip-titipan tapi tidak kompeten semua, ya jadinya jelek gitu loh. Kan gitu. Selama kompeten, selama sesuai dengan fit and proper test, betul. It's okay. It's okay. Proses seleksinya kompeten, ya kan? Dilihat, kasih kesempatan memimpin, ternyata kinerjanya kompeten, ya oke. Tapi mohon maaf Mas, jadi kesannya jadi jalur ordal dong, orang dalam. Kesannya loh. Ya, sekarang kalau saya jawab itu, jawaban saya pasti nggak populer, gitu kan? Populer. Sekarang Mbak, gitu loh. Sampean kalau punya apa namanya, sampean masak lah di rumah. Yang sampean beri siapa? Pasti tetangga kanan kiri dulu, yang membutuhkan, kan begitu. Ya. Kalau sekarang itu istilah ordal apa, ya saya rasa nggak kayak dulu lah. Ya Mas, saya kan kalau masyarakat melihat ini kan uang rakyat gitu loh, kok dikasihin ke yang
orang dalam gitu loh. Bukan dikasihkan orang dalam, karena begini, balik lagi, jangan dibalik narasinya. Oke. Syaratnya kan kompeten dulu. Oh. Gitu loh. Kalau udah kompeten, nggak ada masalah. Yang jadi masalah tidak kompeten, tetapi dipaksakan di posisi itu. Gitu loh. Ada proses seleksi, ada tim seleksi. Gitu loh. Banyak juga kok dari luar gitu, yang lolos dan menempati posisi-posisi strategis. Jangan salah loh ya. Ya. Artinya sangat berimbang. Gitu. Oke, baik. Sekarang kita akan coba langsung melihat ke Malang Raya nih, karena wilayah dapilnya dari Mas Alfar adalah di Malang Raya, begitu kan? Nah, kalau lihat potensi Malang Raya yang kuat di sektor pariwisatanya, kemudian juga pertanian dan juga ekonomi kreatif. Nah, sektor mana sih yang menurut Mas Alfar yang paling potensial kalau dikelola oleh BUMD secara optimal, begitu? Ya, kalau saya, ya, BUMD mengelola tidak. Ini pandangan saya sebagai legislatif ya. Ya jangan dikelola BUMD, serahkan swasta. Serahkan swasta saja? Iya. Gitu loh. Karena kalau dikelola BUMD ada misi khusus. Misi khususnya apa? Tidak hanya melulu cari duit, tapi ada misi-misi yang lain. Gitu loh, misi sosial. Nah, kalau swasta pure itu cari duit. Jadi melesat ya bakalannya. Ya pasti, tetapi melesat ini kemudian, ya balik lagi ini kan pilihan sih Mbak, gitu loh. Kalau saya prefer ya serahkan swasta suruh kelola, tetapi seluruh penghasilan pajaknya harus masuk pemerintah provinsi. Gitu. Pemerintah provinsi biarkan ngurusi yang lebih fokus ke sosial-sosial aja, gitu loh. Sudahlah, kita harus akui kalau urusan berbisnis atau berusaha itu jauh lebih jago yang swasta. Tapi kira-kira kalau mungkin dananya dari pemerintah provinsi, kira-kira apa nih yang cocok untuk wilayah Malang Raya begitu? Jadi gini, untuk pemerintah provinsi mengeluarkan modal ke BUMD itu prosesnya panjang dan nggak mudah. Gitu loh. Misalkan BUMD ada usulan mau menindak, kita pastikan dalam beberapa waktu ke depan nggak akan ada BUMD baru, nggak akan ada permintaan tambahan modal baru, gitu. Karena kalau sudah masuk ke wilayah sektoral Malang Raya itu kan pemilik daerah lahan ya kota kabupaten setempat, gitu loh. Justru saya lebih senang ketika kota kabupaten setempat nih diundang, itu potensi daerahmu apa itu kembangkan, karena itu wilayahmu yang punya wilayah. Kalau provinsi ya terbatas, gitu loh. Jadi harus dibedakan nih, itu biar nggak salah persepsi, biar nggak salah persepsi, gitu loh. Iya. Nah, tapi Mas, kira-kira kalau bicara mengenai BUMD yang bisa jadi instrumen untuk nantinya bisa memperkuat UMKM dan juga ekonomi yang ada di Malang Raya, kira-kira apa nih? Ya pasti sektor perbankan, Bank Jatim, Bank UMKM. Ya itu yang menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi kita. Dan kira-kira apa nih peluang inovasi yang bisa dilakukan oleh BUMD supaya bisa relevan dengan perkembangan ekonomi digital untuk saat ini? Ya, layanan. Layanannya. Ya, jadi layanan. Namanya badan usaha atau kalau perbankan itu kan jasa. Ya harus layanan. Layanan yang mampu mencapai daerah-daerah tertinggal, daerah-daerah yang sulit dijangkau. Gitu. Ya selain layanan, fasilitas. Ya, fasilitas apa? Ya BUMD ini harapan kami mampu memberikan menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui pemberian kredit yang berbunga rendah. Karena dulu Bank UMKM sampai hari ini kita support, kamu harus ngasih slot untuk kredit petani. Petani itu kalau mau hutang ke bank pasti ditolak. Karena apa? Tidak ada jaminannya. Walaupun sawah tidak bisa jadi jaminannya ya? Ya kan,
Belum lah, iya kalau ada sertifikatnya. Oh, iya sih, Nah, gitu. Baik, nah Mas Alfa ini mohon maaf waktu kita sangat terbatas, saya yakin banyak yang pengen sampaikan tapi mohon maaf, saya pengen kasih kesempatan Mas Alfa di kesempatan kali ini memberikan closing statement begitu ya untuk topik kita hari ini terkait transparansi BUMD dan juga antara profesional versus politik terkait dengan harapan supaya BUMD bisa memberikan yang terbaik untuk Jawa Timur. Ya, harapan saya sederhana. Yang utama memang kita harus kedepankan profesional dan kompetensi. Ya, kita butuh SDM yang tangguh, yang mumpuni untuk mengisi pos-pos penting di dalam posisi strategis, ya, direksi komisaris BUMD milik pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, yang kedua, saya ingin mengedukasi juga, menyampaikan bahwasanya ada anggapan ini titipan, itu semua tidak bisa dihindari. Kita harus gentle mengakui nggak bisa dihindari. Tetapi yang paling penting itu adalah tetap kompetensinya SDM. Proses yang baik akan menghasilkan hasil yang baik juga. Kan begitu. Tentunya akan menghasilkan hasil yang baik. Lah kalau kemudian SDM yang mengisi jabatan direksi ini kemudian sudah kompeten, sudah melalui proses seleksi yang sesuai, tinggal ditunggu apakah kinerjanya kemudian sesuai target. Itu aja. Kalau itu sudah terpenuhi semua, ya tinggal masyarakat Jawa Timur mendukung. Nah, kalau itu faktor-faktor itu nggak terpenuhi, monggo protes yang keras. Gitu. Baik, Mas Alfa, terima kasih banyak untuk share-nya di kesempatan kali ini juga mengedukasi dulur Jawa Timur di ngobrol bareng Dewan Podcast Jatim Channel DPRD Jawa Timur. Sekali lagi terima kasih Mas Alfa Safiri SAK, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Gerindra, penyidik Dapil Jatim 6 Kabupaten Malang, Kota Malang dan juga Kota Batu. Saya selalu mengawal suara rakyat. Sehat selalu Mas Alfa. Terima kasih. Dulur Jawa Timur juga terima kasih sudah menyaksikan kami di ngobrol bareng Dewan, tentunya di podcast Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Karin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.